Sabar dan ikhlas. Sabar merupakan sikap menahan emosi serta bertahan dalam situasi yang sulit namun tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri yang dilihat sebagai sikap yang bernilai tinggi. Sedangkan ikhlas adalah salah satu perilaku seorang individu yang mengerjakan suatu hal tanpa mengharap imbalan. Seseorang yang melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maka dari itu tidak aneh jika sabar dan ikhlas selalu berdampingan ketika kita mendapatkan cobaan atau kesusahan. Kebanyakan dari kita akan merasa kesulitan untuk sabar menerima ujian kehilangan atau musibah. Namun kita bisa lebih bersabar ketika Allah berikan ujian berupa hal yang menyenangkan. Jika kita definisikan sabar merupakan sikap seorang mukmin menahan diri untuk tidak melakukan hal yang mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sedangkan ikhlas adalah mengerjakan ibadah dan amal kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah, namun itu sebuah keharusan bagi kita. Belajar untuk menerima arti kehilangan. Sabar bisa menenangkan jiwa dan ikhlas itu mendamaikan hati. Sabar dan ikhlas merupakan kunci kesuksesan dalam menjalani segala cobaan yang Allah berikan. Supaya hati kita tetap kuat, inilah beberapa cara belajar ikhlas dan sabar. 1. Niat yang lillah karena Allah. Niat harus menjadi nomor 1 karena kita akan mendapatkan nilai tergantung pada apa yang sudah kita niatkan. Akan lebih baik jika semua yang akan kita lakukan selama hidup di dunia diniatkan karena Allah. 2. Mengatur emosi dan pernafasan. Mengatur emosi dan pernafasan juga termasuk dalam cara belajar sabar dan ikhlas. Karena dengan kita bisa mengontrol emosi dan pernafasan, maka kita akan menjadi seseorang yang sabar dan ikhlas ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ketika pada suatu hari ada seseorang yang membuat kamu emosi, cobalah untuk menarik nafas karena dengan cara ini kamu akan dengan mudah mengontrol dan mengendalikan kesabaran. Mengatur pernafasan juga dapat membantu menenangkan otot yang tegang. 3. Selalu berpikir positif. Dengan cara kamu berpikir positif tentang apa yang sedang menimpa kehidupanmu, maka kamu akan mampu melatih kesabaran dan ikhlas. Ikhlas menerima semua dan husnuzon dengan semua ketetapan yang diberikan oleh Allah. Kebanyakan manusia ketika mendapatkan musibah bukan bersabar dan ikhlas, namun malah menyalahkan Allah. Padahal, semua takdir sudah ada sejak zaman azali. Maka dari itu, marilah kita mengamalkan dua hal tersebut yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah juga. 4. Lebih banyak bersyukur. Bersyukur merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan dalam hidup. Tetapi, di saat kita sudah bisa bersyukur, percayalah hidup akan lebih ringan. Di saat kamu sedang ada dalam kesulitan, cobalah untuk bersabar dan bersyukur. Namun memang, hal tersebut tidak bisa membantu kamu menyelesaikan masalah, tetapi bisa membantu kamu untuk tetap tenang dalam menghadapi dan bisa melihat tujuan yang lebih besar. 5. Tidur yang cukup. Saat kurang tidur membuat kita menjadi lebih mudah marah dan tidak sabaran. Namun, agar hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang, pastikan untuk kamu memenuhi waktu istirahat. Untuk bisa mendapat waktu tidur yang cukup, sebaiknya kamu menghindari penggunaan HP 30 menit sebelum bersiap tidur. Dan batasi mengkonsumsi kafein terutama di sore dan malam hari. 6. Melihat permasalahan dari berbagai sisi. Ada saatnya kita mendapatkan ketidakpastian dari orang lain. Misalnya, saat kita melamar pekerjaan. Setelah menunggu kurang lebih 1 minggu untuk mendengar respon dari perusahaan, kamu mungkin akan menjadi tidak sabar untuk mengetahui hasil wawancara. Namun, sebelum menyimpulkan bahwa perusahaan yang kamu lamar menolak, coba lihat dari berbagai sisi. Mungkin pelamar yang masuk sangat banyak sehingga butuh waktu panjang untuk menyortir berkas pelamar.